Sebenarnya strateginya sudah diupayakan beragam macam dan insentifnya sudah disiapkan khususnya oleh tim KPCPEN. Pak Raden ini tapi ternyata serapannya masih belum cukup baik. Nah, strategi apa lagi sebenarnya yang sudah disiapkan untuk bisa membuat agar serapannya baik sehingga insentif itu dan berbagai macam yang disiapkan bisa dimanfaatkan oleh pengusaha, Pak Raden? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat tadi pembicaraan yang sudah disebutkan oleh dua panelis yang terdahulu, Bu Putri dan juga Pak Sulaiman, kalau kita lihat bahwa memang permintaan terhadap kredit itu masih lemah. Nah, oleh karena itu permintaan kredit ini lemah, kita lihat lebih lanjut adalah karena kegiatan ekonominya belum ada, kegiatan ekonominya belum ada. Hal ini disebabkan oleh masih ada ancaman pandemi ini. Oleh karena itu, yang kita utamakan di kuartal pertama ini kembali kita bagaimana mengendalikan pandemi ini menjadi benar-benar rendah, ya, kasus penularannya. Itu yang kita sebutkan sekarang dengan PPKM mikro itu. Yang kedua adalah kita juga perbaiki fasilitas kesehatan dan kemudian pada saat yang bersamaan kita intensifikasi vaksinasi. Gabungan dari ketiga ini kita harapkan akan memulihkan kepercayaan orang untuk melakukan belanja, untuk melakukan investasi. Nah, ini yang sekarang kita lakukan. Kemudian yang kedua tadi yang Mbak Putri juga katakan, kita coba relaksasi lagi penjaminan ini. Bagaimana supaya bank ini lebih berani mengambil risiko dengan penjaminan yang tadi disebutkan apakah itu lewat Askrindo, Jamkrindo, atau juga LPI dengan PI ini, kita lakukan relaksasi sekarang. Harapan kita adalah bank pemerintah dan bank swasta juga akan lebih berani mengambil risiko. Jadi gabungan dari itu, di samping tadi stimulus-stimulus yang kita lakukan untuk beberapa sektor, terutama tadi sudah disebutkan Pak Sulaiman juga, khususnya sektor properti, perumahan, ya, karena memang dampak multiplier-nya sangat besar, kita berikan stimulasi. Demikian juga kepada kelompok UMKM kita berikan stimulasi juga, yaitu pemberian KUR, ya, pemberian subsidi KUR kepada UMKM. Dan juga seperti yang kita ketahui, kita juga kucurkan dalam jumlah yang sangat besar biaya untuk perlindungan sosial. Terutama kita memberikan bantuan ini kepada kelompok rentan. Memang kelompok kaya sama sekali kita tidak bantu. Karena memang tidak perlu dibantu beliau-beliau ini. Uang mereka ada. Yang perlu diberikan kepada mereka adalah kepercayaan. Oleh karena itu, tadi yang kami sebutkan pengendalian pandemi dan juga intensifikasi vaksinasi itu adalah memulihkan kepercayaan kepada yang punya duit, yang kaya. Kalau kepada yang rentan, kita kucurkan yang sangat masif, perlindungan sosial, bantuan sosial yang sangat masif, yang hampir mencapai 110 juta orang di Indonesia. Jadi kira-kira strategi itulah yang kami lihat, yang kita masih terus terapkan di ke depan ini. Nah, kami melihat bahwa kuartal kedua ini akan jauh lebih baik daripada kuartal pertama. Kuartal ketiga akan jauh lebih baik lagi, sebab kita mulai melihat hasil positif dari vaksinasi ini. Karena ini menjadi penting, kalau vaksinasinya sudah cukup baik, maka yang punya uang tadi mulai belanja, dan kalau sudah belanja terhadap barang, akibatnya kemudian dunia usaha atau manufaktur ini juga akan berinvestasi karena permintaan terhadap barang sudah naik. Jadi itulah yang kita lihat nanti pergerakannya itu mulai kuartal kedua, kuartal ketiga, dan terus kita harapkan akan terjadi pemulihan yang lebih cepat. Ya, jadi sebenarnya usaha dan strategi ini sudah disiapkan ya Pak, meskipun tampaknya karena tingkat resiko masih tinggi, banyak
usaha yang masih enggan untuk mengajukan kredit dan perbankan pun karena tingkat resiko yang tinggi pada akhirnya masih belum berani mengucurkan kredit itu. Tetapi himbauan sudah diberikan Pak Raden. Bagaimana kemudian yang diupayakan agar perbankan ini makin berani Pak Raden? Itu yang kami sebutkan tadi. Jadi menjawab juga pertanyaan dari Pak Sulaiman tadi. Kita akan memberikan lagi insentif khusus untuk hotel nanti, Horeca. Kita sekarang selalu membuat satu program khusus untuk itu. Dan demikian juga baru-baru ini kita juga sudah melakukan pembicaraan dengan pihak perbankan, dengan Perbanas, di mana tadi program penjaminan yang sudah disebutkan oleh Bu Putri tadi, kita coba relaksasi lagi. Dan kita coba relaksasi supaya dia coverage-nya dia bisa lebih luas dan juga nanti persyaratannya pun dimudahkan. So far, apa yang kita lihat dari pembicaraan kita dengan perbankan, mereka kelihatannya lebih optimis dengan persyaratan yang baru yang kita longgarkan ini. Jadi ada upaya yang sudah dilakukan meskipun optimisme itu perlu dibangun dan justru bukan hanya dibangun sebagai rasa tapi terimplementasi dengan baik agar para pengusaha ini pada akhirnya bisa mendapatkan kucuran dan insentif yang disiapkan oleh pemerintah melalui perbankan. Seperti apa kemudian tanggapan dari Ibu Eni? Sesaat lagi tetap bersama kami.